Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi muncul di tengah ketidakstabilan minyak dunia. Komisi 12 DPR RI menegaskan kenaikan Pertalite dan solar harus menjadi opsi terakhir. Wacana menaikkan harga BBM bersubsidi dikemukakan pemerintah, menyusul konflik Timur Tengah yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan harga minyak dunia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar harus menjadi opsi terakhir. Dalam menjaga stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah diminta mengoptimalkan berbagai skenario fiskal. Pasalnya, menaikkan harga BBM memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Naiknya harga BBM otomatis mempengaruhi lonjakan biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok. Ya atau mohon maaf dengan sangat-sangat terpaksa misalnya menaikkan BBM. Menaikkan BBM adalah pilihan terakhir. Karena apapun kebijakannya yang kita perhatikan adalah kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat. Sensitivitasnya tinggi sekali terhadap kemampuan masyarakat kalau BBM dinaikkan. Ingat ya, kenaikan BBM adalah pilihan terakhir di antara pilihan-pilihan yang harus dilakukan dulu, di-exercise oleh pemerintah. Sehingga implikasinya tidak langsung kepada masyarakat luas. Semuanya sudah dimitigasi oleh pemerintah dan dalam hal ini Pertamina. Pertamina di tangki-tangki timbunnya menaikkan kurang lebih 12% dari konsumsi sebagaimana hari-hari biasanya. Guna menjaga stabilitas energi nasional, Komisi 12 DPR RI juga telah melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah operasi Pertamina. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan BBM di berbagai daerah tetap aman dan terjaga. DPR berharap pemerintah mampu mengelola APBN secara bijak, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak memberatkan masyarakat. Fajar Ilhami dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perlindungan konsumen menjadi harapan utama masyarakat. Di sini Komisi 11 DPR RI tekankan pentingnya penguatan program perlindungan konsumen dalam proses fit and proper test calon ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya penguatan program perlindungan konsumen dalam proses fit and proper test calon ketua Dewan Komisioner atau DKOJK. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah menyebut perlindungan konsumen menjadi harapan utama masyarakat terhadap kepemimpinan DKOJK selanjutnya. Sistem perlindungan konsumen itu mencakup peningkatan transparansi hingga penyampaian perkembangan penanganan masalah secara terbuka kepada publik. Sektor jasa keuangan membutuhkan kehadiran regulator yang lebih kuat dalam melindungi kepentingan nasabah dan investor. Salah satunya melalui komunikasi terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus di lingkup jasa keuangan, seperti kasus investasi dan asuransi ilegal hingga manipulasi saham. Perlindungan konsumen adalah salah satu hal yang sangat-sangat mereka nantikan, Bu. Beberapa kasus yang juga kita lihat di luar yang tadi disampaikan dua rekan saya ini, kasus DSI dan lain-lain, ini merupakan satu PR yang juga sangat penting untuk Ibu perhatikan. Dan kami juga melihat dengan kapasitas yang Ibu miliki ini, mudah-mudahan OJK jauh lebih baik ke depan dan ini harapan masyarakat kita yang memang sekarang sedang menunggu itu semua. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen, kita ingin bahwa masalah-masalah yang mereka hadapi harus selesai dan diselesaikan, Bu. Dan itu ada progres yang disampaikan kepada masyarakat. Total ada 10 calon anggota DKOJK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Dari 10 kandidat akan dipilih 5 nama untuk mengisi posisi strategis di OJK. Di antaranya, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner, serta beberapa jabatan Kepala Eksekutif. Fajar Ilhami dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang PPRT, Badan Legislasi DPR RI menilai pekerja rumah tangga perlu mendapatkan regulasi yang jelas antara pemberi dan penerima kerja, mulai dari proses rekrutmen hingga mekanisme penyelesaian perselisihan. Pekerja rumah tangga dinilai perlu mendapatkan regulasi yang jelas antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kepastian itu mencakup proses rekrutmen, kesejahteraan, batas upah, perlindungan hukum, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Eva Monalisa
mendorong penyelesaian pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Mengingat sebanyak 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, mayoritas merupakan perempuan dengan kondisi rentan. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Monalisa menyoroti lemahnya posisi pekerja rumah tangga dalam negosiasi upah. Saat ini, urusan upah sepenuhnya masih didasarkan pada kesepakatan bersama, tanpa adanya acuan standar atau batas upah nasional. Dan untuk pekerja rumah tangga juga mendapat kepastian hukum, kejelasan dalam hal upah. Jadi kita juga harus menentukan upah batasan minimumnya apakah dilihat dari UMP-nya atau UMR. Nah itu juga kan harus jelas. Karena kalau hanya berdasarkan kesepakatan, nah ini lagi kembali lagi kalau kesepakatan kita takutnya tidak ada bottom line yang manusiawi, karena kita tahu PRT ini juga kan berangkat dari pendidikan yang rata-rata di bawah. Lebih lanjut, Eva berharap Undang-Undang PPRT mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan pekerja rumah tangga. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menghadirkan regulasi yang adaptif dan berkeadilan melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Rancangan undang-undang ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam memanfaatkan karya secara sah dan produktif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Puskesmas. Oh gitu. Agak menggigil. Gigil ya? Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, Semester itu ya? Semester. 1 semester, udah Iya, bisa UKT. bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza ada gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, ekosistem kreatif yang sehat hanya dapat tumbuh apabila hak para pencipta dan pelaku pertunjukan dijamin secara proporsional. Dengan regulasi yang komprehensif, negara hadir untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Rancangan undang-undang tentang hak cipta masih menjadi pembahasan mendalam bagi balik DPR RI. Di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif dan digitalisasi konten, regulasi dinilai perlu memberi perlindungan menyeluruh tidak hanya kepada pencipta lagu atau musisi, tetapi juga kepada pelaku pertunjukan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak dalam ekosistem tersebut. Selama ini, gagasan publik mengenai hak cipta lebih banyak menyoroti hak ekonomi pencipta lagu. Padahal, dalam praktiknya, sebuah karya pertunjukan melibatkan banyak pihak. Jadi ternyata hak pelaku pertunjukan ini tidak sebatas bagaimana aksinya di dalam pertunjukan. Artinya
dapat saja dilakukan satu proses rekaman atas hasil pertunjukan, baik itu penyanyi, koreografer maupun juga misalkan musisi dan sebagainya, yang kemudian direkam menjadi satu video tayangan dan kemudian diduplikasikan dan ditayangkan dalam acara-acara yang berbeda. Nah, jadi selain daripada hak ekonomi terkait dengan performingnya, artinya penampilannya, selain itu bila mana terjadi proses fiksasi dalam konteks ini direkam, kemudian ditayangkan dalam acara-acara yang berbeda, nah hasilnya itu memang ada hak ekonomi dari pelaku pertunjukan. Balik DPR RI menyadari bahwa penguatan perlindungan hak cipta tidak boleh menghambat pertumbuhan usaha kecil. Untuk itu, pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlangsungan bisnis UMKM. Di satu sisi, ada hak cipta ini menjamin orang-orang yang punya karya cipta untuk mendapatkan hak ekonominya. Nah, tapi di satu sisi lain, ada bisnis-bisnis yang masih berkembang, bisnis kecil, bisnis mikro, ini yang tetap harus kita bantu agar jangan ada hak ekonomi yang terzolimi. Nanti akan dibuat peraturan turunannya agar mereka bisa mendapatkan keringanan untuk membayarkan. Kalau bisnis-bisnis besar, oke, kita nggak masalah. Nah, itu akan diatur di dalam PP-nya. Regulasi yang seimbang antara musisi, pelaku pertunjukan, dan UMKM dalam RUU Hak Cipta dinilai menjadi kunci agar ekosistem industri kreatif nasional berkembang secara adil dan berkelanjutan. Pemirsa, eskalasi perang antara Iran dan Israel memberi tekanan serius terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Konflik di kawasan Timur Tengah telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga mendekati atau menembus $100 Amerika Serikat per barelnya. Jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang dipatok sekitar $70 AS per barel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigi ya? Agak flu. Agak Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester udah bayar UKT. Bayar SPP dulu. Bayar SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya 1 tahun sekali. Oh, sekali. Kan teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, lonjakan harga minyak dunia berpotensi menambah tekanan terhadap APBN 2025, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi, mengingat Indonesia masih menjadi negara net importir minyak. Lantas, apa saja langkah antisipatif dari Komisi 11 DPR RI terhadap hal ini? Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Pemirsa, konflik dari Iran versus Israel Amerika memicu dari lonjakan harga minyak hingga hampir menyentuh $120 per barel. Dan pemirsa, hal ini tentunya mengakibatkan ancaman terhadap stabilitas dari fiskal kita. Mengingat asumsi dari APBN kita hanya sebesar $70 Amerika per barel. Dan tentunya dari produksi domestik juga hanya menyentuh 600.000 per barel per hari. Sementara konsumsi kita mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemirsa, ketergantungan impor dan juga pelemahan rupiah ini beresiko untuk membengkakkan dari subsidi hingga ratusan triliun rupiah. Karena setiap kenaikan $1 Amerika akan berakibat dari beban anggaran sekitar 10 triliun rupiah. Di tengah ancaman dari jebolnya dari subsidi, bagaimana langkah konkret DPR RI untuk menghadapi hal ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari Komisi 11 DPR RI, Melkias Markus Mekeng dari fraksi Golkar. Bapak, harga minyak saat ini meroket hampir menyentuh $120 per barel. Sementara asumsi kita hanya sebesar $70 per barel, Pak. Apakah Komisi 11 nantinya akan segera mendesak pemerintah untuk melakukan APBN perubahan, Pak? Ya, yang pertama ya kita harus merasa prihatin ya atas perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika. Dan pasti itu berdampak pada kenaikan harga minyak. Dan sekarang sudah kita lihat sendiri harga minyak sudah naik ke $120 per barrel. Ini pasti akan berdampak pada APBN kita. Karena APBN kita ditetapkan tahun lalu itu sekitar $70. Dan kebutuhan kita import itu kurang lebih $1 juta. Jadi kalau ini bertahan, kalau sekarang kan masih belum. Baru 1 hari itu bukan berarti kita langsung APBN kita terganggu. Tapi kalau ini bisa bertahan terus sampai misalnya 1 bulan, ini pasti akan berdampak karena kita akan melakukan pembelian minyak dan pasti harganya pasti harga pasar yang berlaku. Nah, bayangkan kalau ini perang ini berjalan cukup lama, kita kalau 120 berarti ada $50 yang harus kita tanggung lagi. Kalau kali $1 juta berarti $50 juta per hari. Kalau 1 bulan kali 30 berarti $1,5 miliar per bulan. Dan ini akan membahayakan kita punya APBN pastinya karena kita harus membeli kepersediaan BBM kita dengan harga yang mahal. Nah, ada berbagai macam cara yang harus dilakukan, yaitu pemerintah segera melakukan efisiensi terhadap program-program yang mungkin bisa dipending, ditunda pelaksanaannya, agar kita tidak masuk lagi ke dalam pinjam uang lagi yang nanti akan memberatkan ruang fiskal kita. Karena semakin besar pinjaman yang kita laksanakan, akan menyedot ruang fiskal kita dan itu akan mempersempit proses pembangunan ini. Jadi menurut hemat saya, ya sekarang yang harus dilakukan adalah penghematan dari semua lini dan semua program yang bisa dilaksanakan, bisa ditunda pelaksanaannya, segera lakukan itu agar APBN kita bisa selamat daripada masalah ini. Pak, terkait dengan rupiah juga masih tertekan hingga hampir 17.000. Bagaimana strategi dari Komisi 11 DPR RI mengawasi dari beban pembayaran bunga utang luar nih, Pak? Ya, yang pasti kalau currency ini kan kita melawan pasar. Bank Indonesia tentunya harus mengukur kekuatan pasar. Kalau pasar ini terlalu kuat mau menaikkan currency ini, tentunya Bank Indonesia harus melakukan strategi lain. Bukan hanya intervensi ke pasar, tapi dia harus membuat kebijakan lain yang membuat orang tidak membeli dolar. Orang beli dolar itu kan bisa internal orang kita atau orang asing yang menjual dia punya portofolio rupiah dan dia belikan dolar untuk dia taruh di tempat lain. Jadi ini harus ada kombinasi antara intervensi ke pasar dan juga kebijakan-kebijakan moneter sehingga laju kenaikan daripada US dollar terhadap rupiah itu tidak terlalu cepat. Apakah ini nantinya juga akan mengganggu dari proyek-proyek mercusuar, Pak, nantinya? Ya, itu yang saya bilang, proyek-proyek mercusuar yang masih bisa kita tunda ya dihentikan, gitu loh. Lonjakan harga energi otomatis kan juga menaikkan harga pangan. Apakah dari Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia langkah kedepannya tuh memastikan inflasi ini tidak meroket dan bisa melumpuhkan daya beli dari masyarakat? Ya, ini sekarang kan kalau harga minyak katakanlah naik
ya. Terus pemerintah berhasil melakukan efisiensi agar tidak terjadi beban di APBN dengan melakukan postpone proyek-proyek yang bisa ditunda sementara. Nah, sementara kita juga harus memikirkan daya beli masyarakat. Kalau harga dolar naik terus, tentu harga-harga barang akan naik dan ini akan menyedot daya beli masyarakat. Nah, untuk supaya daya beli masyarakat ini bisa terjaga, kan pemerintah harus melakukan action, yaitu melakukan subsidi, program-program PKH, BLT segala macam, dan itu kan perlu uang semua. Nah, perlu uang itu sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari penghematan. Penghematan apa yang dihemati? Program-program yang bisa dipending. Itu. Selamat kita itu. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Kita kasih linknya ya. Siap. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Melkias. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigi ya? Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester bisa bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya 1 tahun sekali. Oh, sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak terlepas nih. Apa banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski.
Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu pemerintah harus mitigasi dampak konflik global terhadap ekonomi nasional. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia berpotensi memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dan DPR RI menilai pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi yang terukur untuk mengantisipasi dampaknya, terutama terhadap sektor sinergi. Maksud kami juga energi pangan di sini serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Tentunya pemirsa, fluktuasi harga komoditas global, gangguan rantai pasok hingga volatilitas pasar keuangan dapat berimbas langsung pada daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan juga responsif terhadap dinamika global. Upaya menjaga ketahanan energi dan juga pangan, memperkuat cadangan strategis nasional, serta memastikan stabilitas fiskal dan moneter menjadi langkah penting agar perekonomian nasional tetap resilient. Dan juga dengan mitigasi yang tepat, di sini Indonesia diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang mendukung batasi akses media sosial anak di bawah 16 tahun. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini DPR RI mendukung langkah pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya melindungi generasi muda dari berbagai resiko di ruang digital. Tentunya kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan cyber hingga potensi penyalahgunaan data pribadi anak. Dan juga DPR RI memandang perlindungan terhadap anak di era digital harus menjadi prioritas, sehingga negara perlu hadir melalui regulasi yang memastikan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Di sisi lain, DPR RI juga menekankan bahwa kebijakan pembatasan tersebut perlu diiringi dengan edukasi literasi digital yang kuat, baik bagi anak maupun orang tua. Tentunya pengawasan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama dengan platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Tentunya dengan pendekatan yang komprehensif, DPR RI berharap upaya ini tidak hanya membatasi resiko tetapi juga membangun budaya penggunaan teknologi yang lebih bijak di kalangan generasi muda. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan pemerintah harus mitigasi dampak konflik global terhadap ekonomi nasional, serta DPR RI yang mendukung batasi akses media sosial anak di bawah 16 tahun. Sekian dari saya, Rin Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.